Ketika King King mengangkat tangannya, sesuatu yang aneh terjadi. Ada cincin di setiap jari tangannya. Kesepuluh cincinnya menyala dengan cahaya terang, membuatnya tampak seperti anggota orang kaya baru. Setelah itu, sebuah tongkat muncul di tangannya, 2 kuning, 2 ungu, dan 1 cincin jiwa hitam muncul darinya. Cincin jiwa pertama, kedua, dan ketiga menyala secara bersamaan. Meskipun kendali keterampilan jiwanya tidak sesempurna Xiao Xiao, dia masih bisa dianggap cukup mahir. 3 garis cahaya yang terhubung mendarat di Qin Yueyue. Seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya hijau, dan seluruh auranya langsung berubah. Di sisi lain Qin Yueyue, Chen Jun memunculkan perisai berat di tangannya. Bagian atas perisai berbentuk persegi panjang, sedangkan bagian bawahnya berbentuk segitiga. Tingginya mencapai hampir 2 meter, sebuah menara perisai klasik. Dia tampak menakutkan saat dia mengangkat perisainya. Jiwa bela diri Chen Ju tidak diketahui, tetapi tampaknya meningkatkan kekuatan dan kekuatan jiwanya. Perisainya tertanam dengan 4 permata besar, yang menurut para insinyur jiwa membentuk susunan formasi perisainya. Serang, bertahan, dan tingkatkan. Kombinasi ketiganya dari sekte Clear Jade cukup kuat. Selain itu, mereka membela rekan satu tim lainnya saat mereka muncul. Sekte Tang maju lebih lambat. Tidak ada yang melepaskan kemampuan yang kuat. Su Sanxi berjalan di depan dengan perisai penyusuan Wu di depannya. Saat dia melihat perisai Chen Jun, dia bahkan berkata, "Ayo, akhirnya aku bertemu orang serupa." Kedua belah pihak sekarang berjarak kurang dari 30 meter. Di sisi sekte Clear Jade, Qin Yueyue mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Namun, formasi sekte Tang pecah tepat sebelum dia berhasil menebaskan pedangnya. 3 bergerak ke kiri, sementara 4 bergerak ke kanan, menciptakan celah dalam formasi mereka. Qin Yueyue tiba-tiba menghentikan pedangnya dan memuntahkan darah dengan sangat tidak nyaman. Celah yang diciptakan lawannya seharusnya berada di tempat pedangnya mendarat. Saat dia berhenti, Wang Dong'er menggunakan kursi roda Huo Yuhao untuk mendorong dirinya ke udara. Di udara, sepasang sayap kupu-kupu Dewi Cahaya terbuka, dan cahaya Dewi kupu-kupu melesat lurus ke arah sekte Clear Jade seperti hujan meteor yang bersinar. Tak hanya itu, rangkaian suara mendesing juga terdengar. Garis-garis cahaya putih terbang ke udara di bawah naungan cahaya Dewi kupu-kupu, dan menelan lawan mereka. Asal-usul kehancuran, Hichaito akhirnya menyerang. Selain Hichaito, 7 monster Shrek lainnya adalah yang paling mahir dalam pertempuran jarak menengah atau jarak dekat. Bahkan Huo Yuhao pun tidak terkecuali. Meskipun dia juga seorang insinyur jiwa, dia tidak berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Hichaito selalu meneliti alat jiwa yang tidak bergerak, dan dia telah belajar cara menyerang sasarannya secara akurat dari jarak jauh. Meskipun dia tidak bisa menggunakan alat jiwa stasioner di turnamen ini, dia masih sangat bagus dalam hal serangan tipe area jarak jauh dan luas. Sementara gerakan sekte Tang ke kiri dan ke kanan muncul sangat tiba-tiba, justru gerakan inilah yang segera mengacaukan ritme sekte Clear Jade. Ketika serangan area luas Hichaito mendarat, Qin Yueyue masih belum menebas dengan pedangnya. Selain itu, alat jiwa Hichaito dan cahaya Dewi kupu-kupu Wang Dong'er dipandu oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. Tingkat presisi hingga milimeter. Huo Yuhao bahkan memantau formasi lawan mereka. Hichaito tidak menggunakan alat jiwa yang kuat, hanya meriam penyengat kelas 4. Meriam jiwa seperti itu tidak mampu menciptakan ledakan yang mencakup area yang luas, namun kekuatan penetrasi serangan dari meriam jiwa tersebut sangat tinggi. Mereka bahkan berpotensi meninju seseorang dan memukul orang di belakang mereka. Cara terbaik untuk menghadapi meriam jiwa semacam itu adalah dengan menghindarinya. Selama mereka dihindari, mereka tidak mungkin menyebabkan banyak kerusakan. Hichaito menembakkan 16 meriam ini. Setidaknya salah satu dari mereka ditargetkan pada setiap murid sekte Clear Jade, dan bahkan ditujukan pada kepala mereka. Titik kontak mereka dihitung dengan tepat menggunakan deteksi spiritual Huo Yuhao, dan tidak akan ada kesalahan yang dibuat. 10 meriam yang tersisa diarahkan ke satu orang, yang bukan pemimpin tim atau Sui Bing. Mereka ditujukan pada yang terlemah, tapi tercepat, Yu Chen. Cahaya Dewi kupu-kupu Wang Dong'er tampaknya menelan area yang sangat luas, tetapi hanya memiliki 2 target utama. Sui Bing dan Cain. Cahaya Dewi kupu-kupu mengelilingi keduanya hanya karena satu alasan, untuk mempengaruhi mereka sehingga mereka tidak dapat membantu Yu Chen.
Adapun tiga di depan, mereka tidak bisa menimbulkan ancaman bagi sekte Tang, meskipun mereka adalah kombinasi yang baik. Segalanya terdengar seperti butuh waktu lama untuk diselesaikan, namun nyatanya, ini semua dilakukan dengan sangat cepat. Ledakan dahsyat mengguncang arena. Light of the Butterfly Goddess milik Wang Dong'er cukup kuat. Dia adalah kaisar jiwa, tetapi serangannya tidak dianggap sangat kuat karena dia melepaskannya ke area yang terlalu luas. Namun, mereka masih harus memblokir serangannya bahkan jika itu bukan yang terbaik. Sebaliknya, kemampuan penetrasi meriam penyengat jauh lebih kuat. Dari 6 murid sekte Claire Jade, Chen Jun, yang memiliki perisai, adalah yang pertama bergerak. Dia mengangkat perisainya ke udara dan menutupi dirinya, Qin Yuiwei, dan King King. Saat ledakan dahsyat terdengar, mereka bertiga menghentikan langkahnya, namun tidak terluka oleh cahaya Dewi Kupu-Kupu atau meriam penyengat. Cahaya kuat yang dilepaskan oleh perisainya memblokir semua serangan. Sui Bing terus menunjukkan sisi kuatnya. Saat dia bergerak, aura yang mendominasi dilepaskan dari tubuhnya. Embusan gas yang kuat naik ke udara dan menghancurkan peluru meriam penyengat yang terbang ke arahnya. Setelah itu, dia juga membantu kain memblokir cahaya Dewi Kupu-Kupu. Dia juga dengan cepat mengungkapkan jiwa bela dirinya, saat dia melompat dan melompati 3 orang di depannya, langsung menuju ke tim sekte Tang. Cain mengangkat tangan kanannya dengan lembut, dan 5 kuku panjang berwarna emas gelap menjulur. Dia menggunakan kukunya untuk menggores cangkang penyengat, yang sepertinya terkuras saat menyentuh kukunya, dan gagal meledak, langsung berubah menjadi potongan besi tua. Adapun cahaya Dewi Kupu-Kupu, Cain juga menggunakan kukunya untuk menghancurkannya. Namun, Yu Chen tidak seberuntung itu. Sebagai master jiwa tipe ketangkasan, perannya adalah untuk tetap berada di samping dan menyergap lawan-lawannya ketika ada kesempatan. Itu adalah cara terbaik dia bisa melepaskan kekuatan bertarung terbesarnya. Akibatnya, dia terjebak di belakang saat rekan satu timnya menerobos ke depan. Dia ingin mengambil jalan samping dan diam-diam menyerang salah satu anggota sekte Tang. Dia tidak memiliki target tetap, tetapi siap menyerang siapapun yang paling terbuka. Namun, 11 cangkang penyengat menghantam langsung ke arahnya di bawah naungan cahaya Dewi Kupu-Kupu bahkan sebelum dia sempat bergerak. Meriam ini secara akurat memperhitungkan lintasannya, serta bagaimana dia mengedarkan kekuatan jiwanya. Dia merasa seolah-olah dia berlari langsung ke mereka. Dia tidak sekuat Kain, dan bahkan dikalahkan oleh Wang Dong'er dengan buruk di babak pertama. Setelah istirahat sebentar, dia telah memulihkan sekitar 50 hingga 60% dari kekuatannya. Namun, dia terkejut dengan 11 peluru meriam ini. Dari refleks murni, dia menggunakan beberapa keterampilan jiwa dan berhasil mengatasinya. Namun, perasaan yang menakutkan menyebabkan seluruh tubuhnya bergidik. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, Yu Chen ngeri melihat bola logam dengan diameter sekitar setengah meter di udara. Bola logam ini menghadap ke arahnya seperti mata besar, cahaya merah pekat bergelombang di permukaannya. Saat dia mengangkat kepalanya, seberkas cahaya merah telah melesat lurus ke arahnya. Pada saat yang sama, 4 cincin emas familiar muncul di sekelilingnya. 4 berkas cahaya keemasan juga naik dan langsung menguncinya di tempatnya, tidak ada peluang untuk melarikan diri. Sesosok tubuh besar muncul di udara. Sebuah penghalang putih menghalangi kepala Yu Chen, dan ledakan keras terdengar beberapa kali sebelum berhenti. Yu Chen sangat pucat saat dia berdiri diam. Sekte Claire Jade, Yu Chen, tersingkir. Sosok besar itu tidak diragukan lagi adalah Zheng San. Ketika seberkas lampu merah jatuh, dia sudah tahu bahwa Yu Chen tidak berdaya. Selain itu, Yu Chen sudah menggunakan Invincible Barrier-nya. Bahkan jika dia belum menggunakannya, dia bahkan mungkin tidak dapat memblokir serangan ini bahkan jika dia mencoba menggunakannya. Dia menghadapi alat jiwa kelas 7 yang kuat yang disebut Eye of Fear. Eye of Fear adalah alat jiwa tipe kontrol jarak jauh yang aneh. Itu hanya bisa berlaku setelah ditembakkan ke udara. Seberapa tinggi Eye of Fear ditembakkan bergantung pada level Eye of Fear. Alat jiwa semacam itu bisa berupa kelas 7, 8, atau 9. Namun, perbedaan kekuatan antar kelas cukup besar. Eye of Fear kelas 7 dapat ditembakkan hingga ketinggian 100 meter. Dari sana, ia bisa menyerang hingga jarak 300 meter. Setiap 10 detik, ia mampu menembakkan sinar teror.
Sinar teror dapat membedah, meledakkan, menembus, menghalau, menghanguskan, dan menimbulkan korosi, di antara efek lainnya. Berapa lama itu bisa bertahan tergantung pada kemampuan pengisian dari formasi pengumpul energinya. Eye of Fire kelas 8 dapat ditembakkan hingga 300 meter ke atas dan tetap di udara. Itu bisa menyerang pada jarak hingga 1000 meter, dan bisa ditembakkan setiap 15 hingga 20 detik. Itu 3 kali lebih kuat dari Eye of Fire kelas 7. Selain itu bisa meledak. Saat meledak, semua yang berada dalam radius 250 meter darinya akan mati. Adapun mata ketakutan kelas 9, dikabarkan hanya ada di gudang senjata rahasia Kekaisaran Matahari Bulan. Tidak ada yang tahu seberapa kuatnya, karena tidak pernah digunakan dalam pertempuran. Membuat mata ketakutan kelas 7 sudah sangat rumit, sama sulitnya dengan membuat 3 alat jiwa kelas 7 biasa. Meskipun kemampuan ofensif Eye of Fire cukup kuat, ia memiliki kelemahan besar yaitu tidak dapat mengunci targetnya. Itu tergantung pada tujuan orang yang menggunakannya. Jika targetnya bergerak, itu tidak akan berguna. Sangat penting untuk memprediksi pergerakan lawan agar dapat menggunakan alat jiwa ini dengan baik. Sebaliknya, tidak mudah untuk memprediksi pergerakan lawan yang harus dihadapi menggunakan Eye of Fire. Seiring dengan fakta bahwa sangat mahal dan rumit untuk membuat Eye of Fire, sebagian besar insinyur jiwa kelas 7 tidak mau membuatnya. Kelemahan utama lainnya dari Eye of Fire adalah ia mudah dipatahkan. Itu akan pecah asalkan dipukul secara akurat sekali saja, dan kekuatan yang dibutuhkan tidak tinggi. Terlebih lagi, Eye of Fire tidak bisa bergerak begitu ia naik ke udara. Itu mendapat julukan setelah dibuat. Itu disebut iga ayam yang mengerikan. Namun, iga ayam yang mengerikan ini berhasil menendang Yu Chen keluar dari babak tim. Kalau tidak, dia akan hancur berantakan oleh sinar terornya. Serangan ini bersama, dengan 4 arai heksagram Wang Dong'er, sudah cukup untuk mengalahkan Yu Chen. Ini adalah kerja tim dari tim Tang Sekte. Setelah menembakkan Eye of Fire-nya ke udara, Hicha Ito menyeringai. Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia mengenakan helm luar kedua untuk saat ini, dan tombol kontrol di tangannya. Tombol tersebut memungkinkan dia untuk memposisikan Eye of Fire. Adapun membidik Yu Chen, itu adalah sesuatu yang tidak perlu dia khawatirkan. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao yang membantunya, kekuatan asal-usul kehancuran pasti akan ditingkatkan hingga batasnya oleh mata Asura. Ledakan. Anaconda besar jatuh dari udara dan menabrak salah satu sisi dinding. Susanshi menerjang ke depan untuk memblokir sebelum menggeser tubuhnya ke belakang sejauh 1 meter. Dia berhasil membelokkan Sui Bing pada saat itu, dan mencegahnya mengganggu formasi mereka. Xiao Xiao juga bertindak saat ini. Trelive Soulcrus Cauldron hitamnya langsung bertambah besar hingga diameternya mencapai 3 meter. Itu jatuh dari langit dan menabrak kepala tubuh sejati Anaconda. Wang Dong'er baru saja menyelesaikan 4 arai heksagramnya dan kembali ke sisi Huo Yuhao. Jiang Nanan tidak bergerak dan tetap berada di sisi Susanshi. Nana bergeser, bergerak di belakang Susanshi. 3 orang depan dari sekte Clear Jade juga menyesuaikan posisi mereka. Qin Yuiwei mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di bawah peningkatan King King, dan cahaya pedang yang kuat ditembakkan. Panjangnya lebih dari 30 kaki. Baju besi di tubuhnya juga seperti matahari hijau yang menyala. Auranya melonjak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Akumulasi. Dia memilih untuk mengumpulkan kekuatannya sekarang. Meskipun dia hanya memiliki 5 cincin, kekuatan serangannya akan sangat menakutkan setelahnya jika diberi waktu untuk menyalakannya. Tapi sekte Tang sepertinya tidak terpengaruh oleh ini. Seberkas cahaya pedang biru tua muncul seperti sambaran petir dan menghantam tubuh sejati Anaconda. Anaconda menjerit menyedihkan, dan luka yang dalam muncul di atasnya. Cahaya ditembakkan ke segala arah karena ini. Saat Sui Bing mengaktifkan Martial Soul Trubadinya, itu secara alami tidak memiliki darah. Namun, itu melonjak dengan gelombang kekuatan jiwa. Cahaya pedang yang mengenainya membawa kekuatan Ultimate Ice. Sui Bing sedang ditekan. Putri salju yang lucu itu melayang ke udara. Saat dia melihat Anaconda Trubadi, dia tampak sangat mencemooh. 3 teknik utama permaisuri salju rasa dingin yang tak tertandingi, pedang permaisuri. Sekte Tang tidak diragukan lagi bahkan lebih menakutkan ketika mereka bertarung sebagai sebuah tim.
Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka dengan mudah menekan lawan mereka. Zheng San menghela nafas saat dia melihat semuanya. Sekte Tang terlalu kuat. Sepertinya tim Sun Moon benar menyerah di babak tim 5 lawan 7. Mereka tidak akan mampu mengalahkan Sekte Tang, mengingat betapa kuat dan terkoordinasinya mereka. Pada titik ini, Sekte Clear jadi benar-benar tidak diuntungkan. Mereka belum memberikan semuanya, tapi mereka sudah kehilangan satu anggota. Sisanya juga ditekan. Formasi mereka sebelumnya, yang cukup kuat, nilainya kecil pada saat ini. Ini membuat mereka seperti ayam tanpa kepala. Kain akhirnya bertindak. Ketika semua anggota timnya berada dalam situasi bencana, dia meledak seperti bayangan. Dia sangat cepat, jauh lebih cepat dari Uchen. Saat mereka melihat sosoknya berkedip, dia sudah berada di udara di atas tim Sekte Tang. Saat dia mengangkat tangannya, 10 garis cahaya keemasan gelap melesat ke arah Putri Salju. Tidak hanya itu, dia juga menjerit dengan nada tinggi. Ah, semua orang di Sekte Tang tersentak menjadi satu, dan sedikit tertunda saat mereka mencoba melepaskan kemampuan mereka. Cepat! Bahkan Huo Yuhao tidak mengira Cain begitu ganas. Namun, Putri Salju tidak takut. Dia tidak berada di bawah kendali Huo Yuhao. Dia memiliki kecerdasannya sendiri dan kemampuan bertarung permaisuri salju. Terhadap sinar emas gelap, tubuhnya bergoyang sedikit, dan dia terbang ke samping seperti seberkas cahaya biru tua sebelum melewati mereka. Pada saat yang sama, dia bergerak untuk meletakkan telapak tangannya yang kecil di dada Cain. 3 teknik utama permaisuri salju, telapak permaisuri, gletser tanpa salju. Dia segera menggunakan jurus pembunuhnya. Deru itu mungkin efektif pada anggota Sekte Tang. Namun, bagaimana itu bisa berpengaruh pada Nyonya Salju? Cain tidak melanjutkan melawan Putri Salju. Karena serangannya tidak berpengaruh. Dia dengan cepat berpindah posisi, terlalu cepat untuk ditangkap. Kali ini, dia muncul di atas Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Dia mencakar kepala mereka. Sebagai pemimpin tim dari Sekte Clear Jade, Cain tahu bahwa Huo Yuhao adalah orang yang memimpin seluruh tim, meskipun dia tampak seperti mata rantai yang lemah dengan berada di kursi roda. Jika dia disingkirkan, koordinasi Sekte Tang akan kacau. Apapun krisis yang dilihat Zheng San, Cain juga bisa melihatnya. Untuk memenangkan putaran tim ini, dia harus menyingkirkan otak di balik Sekte Tang. Sial, sial. 2 suara renyah bergema keluar. Cain tercengang. Baik Huo Yuhao maupun Wang Dong'er tidak memblokir serangannya. Itu adalah perisai besar sebagai gantinya. Gaya bertarung Cain adalah segera menggeser posisinya setelah dia menyerang. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah begitu dia terpojok oleh Sekte Tang. Dia tidak ragu sama sekali, sosoknya menghilang saat dia kembali ke udara. Kali ini, dia membuka sepasang sayap emas gelap di belakang punggungnya, mengarahkan dirinya ke arah Eye of Fear di atasnya. Pada titik ini, Eye of Fear hanya mengisi daya selama 3 detik. Dia telah memilih waktu yang tepat. Jika dia tidak segera menghancurkannya, itu bisa menjadi ancaman bagi seluruh timnya. Tak satu pun dari mereka yang tahu siapa target selanjutnya. Namun, hal yang aneh adalah tidak ada seorang pun dari Sekte Tang yang menghentikannya. Bahkan tidak ada yang mencoba. Setelah Su Sanshi memblokir serangan Cain, dia kembali ke depan seluruh tim. Perisainya masih ada di depannya, dan dia memperhatikan Qin Yuiwei, yang hampir selesai dengan akumulasi kekuatannya. Pada titik ini, dia sudah mengincarnya. Su Sanshi harus dikalahkan terlebih dahulu, tidak peduli apakah itu karena dia adalah kaisar jiwa berantai 6 atau karena dia adalah master jiwa tipe pertahanan. Dalam bentrokan mereka sebelumnya, baik Sui Bing maupun Cain tidak berhasil membuat kemajuan karena dia. Senyum aneh muncul di wajah Su Sanshi. Jiang Nanan menggelengkan kepalanya dengan lembut saat melihat senyum itu, dan juga mulai bertindak. Dia bergerak dengan cepat, dan melompat maju secara diagonal. Sasarannya adalah tubuh asli Anaconda Sui Bing. Mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya ilahi. Wanita salju kembali ke sisinya lagi, tetapi dia berhenti di belakang punggung Su Sanshi. Dia mengangkat tangannya yang kecil dan halus. Wang Dong'er tahu bahwa cincin dan cincin cahaya biru es terbentuk di tengah tangan kanan Nyonya Salju dengan kecepatan tinggi. Apakah dia mengumpulkan kekuatan gletser tanpa salju miliknya? Apa yang dia lakukan?
Snowless Glacier hanya akan memiliki efek yang cukup jika menyerang lawan secara langsung. Namun, Wang Dong'er hanya sedikit ragu. Dia juga melayang di udara di bawah bimbingan deteksi spiritual Huo Yuhao. Garis-garis dan garis-garis heksagram array naik ke udara saat kedua belah pihak saling bertarung. Target mereka adalah tubuh sejati Anaconda. Sui Bing sungguh malang. Dia sudah pernah diserang oleh rasa dingin yang tak tertandingi karena dia ceroboh. Saat ini, dia hanya bisa mencoba mempertahankan tubuh sejati Anaconda miliknya. Rasa sakit yang hebat dan Ultimate Ice sangat mengurangi kekuatan bertarungnya. Sementara tubuh sejati jiwa bela diri kuat, dia bukanlah tubuh sejati jiwa bela diri sejati. Karena kemampuannya berkurang, dia juga tidak berani menghadapi heksagram array Wang Dong'er secara langsung. Dia juga takut untuk bergegas maju. Trelive Soul Crus Cauldron milik Xiao Xiao berkoordinasi dengan array heksagram milik Wang Dong'er untuk menekannya, mencegahnya maju lebih jauh. Pada titik ini, Kain sudah berada di depan mata ketakutan. Dia mengulurkan cakarnya, hendak menghancurkannya. Namun, perasaan aneh menyelimuti tubuhnya tiba-tiba. Cain hanya merasakan ruang di sekelilingnya mendistorsi dengan marah. Cakarnya tidak menemukan apapun. Setelah itu, dia menyadari seberkas cahaya hijau yang familiar namun menakutkan jatuh dari langit. Kepalanya adalah sasarannya. Bagaimana ini mungkin? Kain tercengang. Namun, dia tidak punya pilihan selain menahan serangan itu. Dia mencakar udara, menciptakan proyeksi cahaya keemasan gelap. Sayapnya juga terbuka dengan rentang maksimum di belakangnya. Namun, sebuah tangan dingin menekan punggungnya saat dia hendak menggunakan pertahanan terkuatnya untuk menahan serangan ini. Tak satu pun dari timnya yang mengharapkan perubahan sebesar itu terjadi. Mereka masih memiliki kesempatan jika Cain berhasil menghancurkan Eye of Fear. Namun, posisi Cain dan Susanshi tiba-tiba tertukar pada saat yang tepat. Pada titik ini, Qin Yuiwei menyelesaikan akumulasinya dan menebas dengan pedangnya. Sasarannya sekarang adalah Kain, yang sesaat hilang setelah dia bertukar posisi dengan Susanshi. Tangan dingin itu berisi gletser tanpa salju. Kain tahu dia berada dalam masalah besar. Semuanya terjadi terlalu cepat. Pemindahan dunia bawah yang misterius memiliki efek yang sama dengan teleportasi instan. Zheng San mengira dia melihat segala sesuatunya berubah. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Semua orang dari Sekte Tang tahu bahwa mereka telah menang. Saat serangan ini dilepaskan, Huo Yuhao juga menyelesaikan serangan lainnya. Cahaya emas keunguan melintas di matanya sebelum Sui Bing berteriak dengan menyedihkan dari kejauhan. Dia sudah melemah, tetapi tubuh sejati jiwa bela dirinya segera terhalau di bawah serangan guncangan spiritual Huo Yuhao. Kuali penghancur jiwa Trelive segera dibagi menjadi 3 kuali terpisah sebelum gempa kuali dilepaskan padanya. Sui Bing terkunci di tempatnya. Pada titik ini, Jiang Nanan sudah berada di depannya, dan dia menendang dadanya. Dia segera dikalahkan ketika Jiang Nanan mendekatinya. Bahkan Huo Yuhao percaya bahwa mereka telah memenangkan babak ini. Selanjutnya, Cain pasti akan terbunuh di bawah serangan gabungan dari Qin Yuiwei dan Putri Salju. Snowless Glacier bisa membunuh Soul Sage, diberikan cukup waktu untuk menumpuk. Kain hanyalah kaisar jiwa bercincin 6. Kombinasi pemindahan dunia bawah misterius dan wanita salju terlalu kuat. Namun, sesuatu berubah pada saat ini. Tubuh Cain retak saat dia terkena telapak tangan Putri Salju, sebelum terkena cahaya pedang. Dia langsung terbelah menjadi 3 bagian, yang terbang ke 3 arah berbeda. Ketiga sosok ini berubah menjadi 3 kelelawar emas gelap di udara. Salah satu kelelawar berubah menjadi biru tua setelah terbang kurang dari 3 meter. Setelah itu, pecah. 2 kelelawar lainnya dengan cepat terbang ke 2 arah yang berbeda. Salah satu dari mereka menuju Huo Yuhao, sementara yang lain terbang menuju Sui Bing, yang ditahan oleh Jiang Nanan. Apa ini? Huo Yuhao juga terkejut. Kelelawar yang terbang ke arahnya memiliki lebar sayap 3 meter. Ada cincin melingkar emas gelap di lehernya, dan dia memekik saat mendekati Huo Yuhao. Pekikan ini menyebabkan Huo Yuhao memasuki trans sesaat. Setelah ini, bagian belakang kelelawar bersinar dengan seberkas cahaya berdarah. Proyeksi yang terlihat persis seperti kelelawar lain muncul dan jatuh ke dada Huo Yuhao. Keterampilan ini 60 hingga 70% mirip dengan Blood Shadow Human Puppet yang digunakan Adler melawan Wang Dong'er.
Meskipun Huo Yuhao sedang kesurupan sesaat, reaksinya masih sangat cepat. Perisai cahaya besar setengah transparan menghalangi tubuhnya. Mata kelelawar yang berwarna merah darah itu tampak dipenuhi dengan rasa jijik. Bukankah Wang Dong'er memberitahu Huo Yuhao bahwa boneka manusia Blood Shadow mampu mengabaikan segala bentuk pertahanan? Namun, tubuh kelelawar menjadi kaku di detik berikutnya. Proyeksi merah berdarah bertabrakan dengan perisai. Itu tidak berhasil menembus, dan bahkan terhuyung-huyung setelah menabrak perisai. Cahaya putih susu muncul di perisai, dan sepertinya membentuk wajah tersenyum. Mengikuti ini, salinan persis dari proyeksi kelelawar berwarna darah dibelokkan langsung ke arah kelelawar emas gelap. Kelelawar emas gelap menjerit kesakitan sebelum membuat proyeksi cahaya keemasan redup di belakangnya. Proyeksi ini berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang melonjak menuju perisai. Bagi kedua belah pihak, lawan mereka menggunakan kemampuan yang sangat aneh. Tak satu pun dari mereka mengharapkan pihak lain memiliki kemampuan seperti itu. Kain lolos dari kematian, tetapi dia merasa tidak enak badan setelah diserang berulang kali. Wang Dong'er dan Putri Salju masih berada di samping Huo Yuhao. Kelelawar emas gelap terhenti beberapa saat setelah terluka oleh perisai. Penundaan sesaat ini memberikan waktu bagi tebasan Dewi Kupu-Kupu Wang Dong'er untuk memotong ke arah kelelawar. Bola cahaya besar langsung berubah menjadi 108 bilah yang mengelilingi kelelawar. Adegan aneh lainnya muncul lagi. Kelelawar emas gelap itu meledak lagi dan berubah menjadi kelelawar kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melarikan diri ke berbagai arah, berhasil melarikan diri dari serangan tebasan Dewi Kupu-Kupu yang sangat terkonsentrasi. Namun, tidak semuanya berhasil melarikan diri, karena beberapa kelelawar yang lebih kecil masih terbunuh. Di sisi lain, kelelawar emas gelap lainnya berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Boneka manusia Blood Shadow mengubah targetnya menjadi Jiang Nanan, dan dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Xiao Xiao langsung menggunakan salah satu kualinya untuk menutupi Jiang Nanan yang menghalangi serangan boneka itu. Namun, dengan melakukan itu Cain juga berhasil meredakan krisis Sui Bing. Semua perubahan ini terjadi dengan sangat cepat. Qin Yuiwei hanya berhasil menarik kembali pedangnya setelah Sui Bing telah diselamatkan. Namun, seberkas cahaya merah yang memancarkan aura menakutkan turun dari langit saat ini. Kali ini, targetnya adalah Qin Yuiwei. Tidak peduli seberapa mampu Cain. Dia tidak bisa menyelamatkan Qin Yuiwei setelah dia berulang kali diserang dan dipaksa untuk menyelamatkan Sui Bing. Zheng Han bereaksi lagi dan memblokir serangan untuk Qin Yuiwei. Pada saat yang sama, dia mengumumkan eliminasi. 2 dari 6 anggota asli dari Sekte Claire jadi tersingkir. Giliran mata ketakutan untuk menunjukkan kekuatannya lagi, dan setelah menembak, kekuatannya mulai terkumpul lagi. Hichaito juga melepaskan serangannya. Sinar jiwa dan peluru meriam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Sui Bing dan Cain. Di sisi lain, Susanshi mendarat tepat di antara King King dan Chen Jun. Ini akan menjadi bentrokan antar perisai. Ledakan. Perisai mereka bertabrakan dengan hantaman yang sangat keras. Sementara perisai Chen Jun jauh lebih besar dari perisai Susanshi, dia jauh lebih rendah dalam hal kekuatan. Setelah tabrakan, dia mundur beberapa langkah, kakinya sangat goyah. King King waspada, dan dengan cepat mundur. Lampu yang dilepaskan dari tongkatnya sekarang diarahkan ke Chen Jun. Susanshi mendengus, dan perisainya bersinar dengan lapisan cahaya hitam. Seluruh tubuhnya juga diwarnai hitam saat cincin jiwa ketiganya bersinar terang. Biarkan aku berurusan dengan keduanya. Dengan kemampuannya sebagai kaisar jiwa, akan sangat memalukan jika dia tidak bisa menghadapi 2 raja jiwa. Dia pernah dianggap, bersama dengan BIBI, sebagai salah satu generasi baru Akademi Shrek. Huo Yuhao tidak terburu-buru menyerang. Dia mengeksploitasi serangan area luas Hichaito, dan mereka semua berkumpul bersama dalam formasi mereka sekali lagi. Wang Dong'er menggantikan Susanshi, sementara Xiao Xiao dan Jiang Nanan berada di sisinya. Hichaito dan Huo Yuhao kini berada di belakangnya. Terakhir, Nana berada di belakang Huo Yuhao sekarang saat dia mendorong kursi rodanya menggantikan Wang Dong'er. Dari awal hingga sekarang, Nana tidak bergerak sedikit pun. Nyatanya, Nana sedikit asing dalam hal kemampuan dan koordinasinya dengan 7 monster Shrek. Misi Huo Yuhao untuknya adalah melindungi semua orang. Jika lawan mereka merayap di sisi belakang, tugasnya adalah memperlambat mereka. Jiwa bela diri apa itu? Tanya Nana.
Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak yakin apa itu jiwa bela diri Kain. Namun, hasil putaran tim ini sudah diputuskan. Satu-satunya hal adalah mereka belum sepenuhnya mencapai tujuan mereka. Tim Sekte Claire Jade jelas lebih kuat dari yang mereka duga. Dong-er. Huo Yuhao memanggil dengan lembut. Ya, Wang Dong-er mengangguk dengan lembut sebagai jawaban. Pikiran mereka terhubung, dan dia mengerti apa yang diinginkannya bahkan saat dia berbicara. Sinar cahaya keemasan muncul dari tubuh Wang Dong-er. Tubuh bagian atasnya membungkuk ke belakang, pinggangnya menopangnya saat dia membentuk bentuk busur dengan tubuhnya. Dia meraih bahu Huo Yuhao dengan tangannya dan melakukan handstand pada tubuhnya. Sekte Tang lainnya dengan cepat berpisah ke samping. Udara sepertinya membeku pada saat ini. Garis-garis cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar dari Huo Yuhao dan Wang Dong-er. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini juga. Sayap biru keemasan Dewi Kupu-Kupu bersinar melebar dengan cepat. Hampir seketika, ukurannya berlipat ganda. Awalnya, dia hanya memiliki sayap depan dan belakang, tapi saat ini, ada tambahan sepasang sayap hijau giok di tengahnya. Mereka halus, berkilau, dan mempesona. Aura kehidupan yang kuat terpancar dari sepasang sayap tambahan ini, seolah-olah mengatakan bahwa arti hidup yang sebenarnya adalah cahaya dan air. Aura kehidupan mereka melengkapi aura cahayanya. Saat sayap yang mempesona terbuka, cahaya biru, emas, dan hijau tampak bersinar dengan warna lain yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya ada banyak butiran air yang mengalir lembut di sayap. Mereka membiaskan semua cahaya yang bersinar dari mereka. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang, dan lapisan demi lapisan es dilepaskan juga, mulai dari bagian bawah kakinya. Mereka membuat sosok rampingnya tampak lebih elegan. Saat embun beku menyebar, segala sesuatu di sekitarnya tampak berubah menjadi dunia es dan salju. Saat aura dingin menyebar, tubuh menyatu Huo Yuhao dan Wang Dong-er juga mulai berubah secara mengejutkan. Huo Yuhao menghilang, dan sosok ramping diam-diam muncul di tengah cahaya tiga warna. Itu adalah seorang wanita yang tampaknya sudah dewasa, tingginya lebih dari 180 cm. Sosok rampingnya sangat menawan. Dia memiliki rambut panjang berwarna biru bubuk yang tergerai sampai ke kakinya. Matanya berwarna emas cerah, dan sosoknya sangat sempurna. Penampilannya yang menggerakkan membuat semua wanita yang hadir pucat jika dibandingkan. Setiap garis cahaya dan setiap lekukan di tubuhnya saling melengkapi. Tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana perasaan mereka saat pertama kali melihatnya. Namun, perhatian semua orang tertuju padanya begitu dia muncul.